Hello Technolovers, Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan sinyal kuat kepada negara-negara barat tentang kebijakan senjata nuklir Rusia, yang menurut Kremlin harus dianggap sebagai peringatan akan konsekuensi serius jika mereka melakukan serangan terhadap Rusia. Putin mengklaim bahwa Rusia memiliki kemampuan untuk menggunakan senjata nuklir dalam kasus rudal konvensional, dan dia akan menganggap setiap serangan yang didukung oleh nuklir sebagai serangan bersama terhadap Rusia. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa perubahan doktrin nuklir Rusia ini merupakan tanggapan langsung terhadap perdebatan di Amerika Serikat dan Inggris tentang kemungkinan memberi izin kepada Ukraina untuk menambah rudal konvensional barat ke wilayah Rusia. Lantas, seperti apa kabar lengkapnya? Mari kita simak ulasan berikut ini. Saat ini terjadi eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina. Pemerintahan Presiden Vladimir Putin akhirnya merespon invasi tiba-tiba Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia sejak 6 Agustus. Sejak akhir pekan lalu, Rusia telah ngamuk dengan melancarkan serangan gila ke wilayah Ukraina. Di Selasa kemarin, hujan roket terbaru diikuti oleh penembakan tambahan 100 rudal dan drone ke negara Presiden Vladimir Zelensky di Senin. Rusia juga memberikan ancaman terbaru menunjuk kemungkinan Perang Dunia Ketiga. Selasa, izin Barat ke Ukraina untuk memakai senjatanya menyerang ke dalam Rusia bisa menyebabkan Perang Dunia III terjadi dan meluas. Tak hanya di daratan Eropa. Kami kini menegaskan sekali lagi bahwa bermain api seperti anak kecil yang bermain korek api adalah hal yang sangat berbahaya bagi paman dan bibi dewasa yang dipercayakan dengan senjata nuklir. Ujar Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov Selasa dikutip Reuters Rabu 28 Agustus 2024. Orang Amerika dengan tegas menganggap pembicaraan tentang Perang Dunia III sebagai sesuatu yang, jika itu terjadi, akan mempengaruhi Eropa secara eksklusif, kata pria yang telah menjabat sebagai Menlu Putin selama 20 tahun itu. Lavrov juga memberikan penjelasan tentang doktrin nuklir Rusia. Ini dibuat pada tahun 2020 dan menetapkan kapan Presiden Rusia akan mempertimbangkan untuk menggunakan senjata nuklir. Secara umum, ini merupakan respon terhadap serangan yang menggunakan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya ke Rusia. Tapi bisa juga ini pun menjadi respon penggunaan senjata konvensional oleh musuh yang membuat keberadaan negara Rusia terancam. Ancaman PD3 memang selalu diutarakan Rusia. Ini pun dicemooh Ukraina. Zelensky mengatakan awal bulan ini bahwa serangan terhadap wilayah Kursk, Rusia menunjukkan bahwa ancaman pembalasan Kremlin hanyalah gertakan. Ia pun mendesak sekutu untuk lebih berani dalam keputusan mereka tentang cara membantu Kiev dalam perang. Rusia telah mengatakan bahwa persenjataan Barat termasuk tank Inggris dan sistem roket AS telah digunakan oleh Ukraina di Kursk. Kiev telah mengonfirmasi penggunaan rudal HIMARS AS untuk menghancurkan jembatan di Kursk. Sebelum serangan tiba-tiba ke Kursk, Washington menyatakan bahwa mereka tidak diberitahu tentang rencana Ukraina dan bahwa Amerika Serikat juga tidak terlibat dalam operasi tersebut. Pada hari Selasa, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan keterlibatan Amerika Serikat adalah fakta yang jelas. Sementara Kepala Intelijen Luar Negeri Putin, Sergei Narishkin, menyatakan bahwa Moskow tidak percaya pernyataan Barat bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan serangan Kursk. Sebaliknya, beberapa hari setelah serangan Ukraina, The New York Times melaporkan bahwa AS dan Inggris memberikan informasi tentang wilayah Kursk, termasuk gambar satelit. Sebagaimana dilaporkan oleh The Times, tujuan intelijen tersebut adalah untuk membantu Ukraina mengawasi bala bantuan Rusia dengan lebih baik. Jet tempur F-16 AS. General Dynamics F-16 Fighting Falcon merupakan pesawat tempur multiperan bermesin tunggal dari Amerika Serikat yang dikembangkan oleh General Dynamics untuk mulainya memenuhi kebutuhan Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF. Dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara, namun sukses berkembang menjadi pesawat multiperan segala cuaca yang telah dibuat sebanyak 4.600 unit semenjak tahun 1976. Walaupun tidak lagi diakuisisi oleh USAF, varian lanjut lainnya dirakit untuk memenuhi pasar ekspor. Pada tahun 1993, General Dynamics menjual usaha manufaktur dirgantaranya kepada Lockheed Corporation. Kemudian menjadi bagian dari Lockheed Martin setelah merger dengan Martin Marietta di tahun 1995. Jet tempur Amerika ini memiliki tinggi 4,8 meter, panjang 14,8 meter, dan lebar 9,8 meter.
dengan berat lepas landas 16.875 kg. Kecepatan dari F-16 Fighting Falcon mencapai 1.500 mph atau sekitar 2.414 km per jam, dengan jangkauan mencapai lebih dari 3.221 km, dengan ketinggian maksimal 15 km. Nah, meskipun kemarin Zelensky mengumumkan bahwa Selasa bahwa militer Ukraina telah menggunakan batch pertama jet tempur F-16 yang dijanjikan oleh negara-negara barat untuk menembak jatuh drone dan rudal yang diluncurkan Rusia dalam serangan terbaru, Zelensky sebelumnya telah mengumumkan bahwa militer Ukraina telah menerima batch pertama jet tempur F-16 yang dijanjikan oleh negara-negara barat. Tetapi Zelensky tidak menjelaskan jumlah jet tempur F-16 yang telah diberikan kepada mereka. Zelensky mengatakan dalam konferensi pers di Kiev dilansir AFP, kami sudah menghancurkan beberapa rudal dan drone menggunakan F-16. Zelensky menyatakan bahwa Ukraina masih membutuhkan lebih banyak jet tempur untuk melawan agresi Rusia. Ia juga mengingatkan bahwa Ukraina membutuhkan setidaknya 120 pesawat F-16 untuk mencapai paritas dengan Rusia. Zelensky juga mengumumkan keberhasilan uji coba rudal balistik pertama yang dibuat di negara itu. Ukraina mengklaim bahwa tengah berusaha untuk mengembangkan industri senjatanya sendiri dan meningkatkan produksi senjata dalam negeri. Ukraina telah melakukan uji coba rudal balistik pertamanya dan hasilnya positif. Selain itu, dia menyatakan bahwa dia berterima kasih kepada industri pertahanan kita atas pencapaian ini. Zelensky juga mengumumkan keberhasilan uji coba rudal balistik pertama yang dibuat di negara itu. Ukraina mengklaim bahwa tengah berusaha untuk mengembangkan industri senjatanya sendiri dan meningkatkan produksi senjata dalam negeri. Ukraina telah melakukan uji coba rudal balistik pertamanya dan hasilnya positif. Selain itu, dia menyatakan bahwa dia berterima kasih kepada industri pertahanan kita atas pencapaian ini. Gimana menurut kalian? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.